Oh iya. Iya iya. Ini ada musuh. Nomor 1, nomor 2. Ini alhamdulillah ketemu jadi gede begini. Seperti hilang teh apa? Jadi memang tahu. Kembang jadinya. Kalau Pak Ali sudah menikah. Siapa? Walau nggak tahu kapan beli kan? Billy. Billy. Iya kayaknya sih. Billy. Udah lama nggak ketemu, nggak dengar saya juga. Billy. Saya udah lama nggak ke Tasik. Kan di Billy mah Jakarta tuh. Oh iya, kan biasanya kalau lebaran suka ketemu di sono gitu. Di sana hutan kayu kan. Hutan kayu Jakarta. Hutan kayu. Dulu saya pernah kalau masih di Jakarta sering main ke rumah Billy. Tapi rumah masih ada. Bapaknya Dia anaknya. Mungkin tapi kalau sekarang belum tahu udah beda lagi. Udah tahu udah sering ke rumahnya dulu waktu di Jakarta. Saya kalau ketemu dia lebaran. Saya ke Tasik, dia juga ke Tasik kan. Jadi ketemu di sono. Oh kalau di Tasiknya di mana gitu? Kalau beliau mah di Jalan Cihideng di kota. Kalau saya di kampungnya sekarang ada Masjid Ice namanya itu masjid. Oh, Jamanis. Di Jamanis. Kemarin kita ke sana ya. Ketemu Eis. Oh. Siapa? Iya, Eis Pak Komar. Tasik, iya, ke Ciamis, mampir ke Tasik. Mampir ke situ Ciawi. Ya. Ciawi, daerah Ciawi. Cuma Cihonje kemarin mah ke Cihonje. Siapa? Waktu ke rumah. Ya, tapi daerahnya Ya Jamanis. kecamatannya kecamatan Jamanis. Jamanis. Cihonje. Kalau dulu kan Raja Pola, sekarang udah jadi kecamatan Jamanis. Oh jadi berubah itu ya? Kampung Cihonje-nya. Iya, Pengembangan kan, pemekaran. Oh, pemekaran. Itu kalau makan di restoran sebelahnya masjid, itu lihat ke bawah, itu ada yang panjang sekali terus ada kubah hijau, nah itu di situ pesantrennya. Oh, pesantren. Pesantren Mambau Ulum. Kalau dulu saya hampir tiap 3 bulan sekali ke sana karena saya ketua yayasan. Sekarang mah udah nggak bisa, jadi yayasan juga saya serahkan aja sama penasehat aja, sama ini Unang yang pensiunan dari Kabupaten Bandung Barat, kepala dinas dulu itu pernah jadi. Nah itu dia sekarang. Saya hanya penasehat aja. Udah jarang ke sana. Udah waktunya akan ganti deh. Ya gimana tuh? Generasi. Di sini aja di MUI sini saya sekarang cuma jadi dewan pertimbangan, nggak jadi pengurus harian. Saya itu 34 tahunan atau 35 tahun jadi pengurus MUI Cianjur. Pertama sekretaris umum, udah gitu jadi wakil ketua sampai terakhir kemarin. Nah sekarang di dewan pertimbangan jadi tidak terlalu sibuk sekarang. Nggak tahu tuh MUI itu kegiatannya kayak dinas aja. Dinas ngayain acara kita juga dilibatkan gitu, selalu begitu. Paling tidak hadir, paling tidak. Gitu. Seringnya diminta untuk sosialisasi ke masyarakat. Apalagi ada program atau segala macam kan begitu. Nah, itu biasanya di sini pakai pengurus MUI. Sampai-sampai rapat Forkopimda belum mulai kalau ketua MUI belum hadir. Gitu, begitu. Di sini di Cianjur namanya Forkopimda Plus katanya. Plus MUI. Bagus lah. Lama dilibatkan. Jadi tidak banyak masalah dengan masyarakat. Karena masyarakat lebih dengar kita kan daripada itu gitu. Nah, sekarang ini aja vaksin aja kan luar biasa itu penolakannya. Ya kita turun tangan gitu. Walaupun masih ada yang nggak mau juga ya terserah itu mana ya, kita nggak bisa maksa orang. Itu hak asasi dia. Tapi alhamdulillah kita target udah 85% nih di Indonesia target yang vaksin. Kalau saya tadinya nggak mau divaksin karena sudah tua segala macam. Iya. Kebetulan istri pengen hajian minta diantar kan, ya kepaksa kan. Ya udah kepaksa divaksin. Iya, saya vaksin karena mau naik kereta. Jadi vaksin. Karena keretaan. Karena kereta yang sering ke Jakarta dan Banten. Waduh, nggak bisa naik kereta, bisa vaksin. Oh iya. Bapak, iya ini. Bang Cepi dulu sekarang ini. Gang mes. Gamen. Ini adek
Ini ada juga. Benar di Games ya? Nomor Iya. Sering saya dulu lagi kuliah di Ciputat dulu. Sering di Games. Ya, Ah, Ian. sering Ya, di Ian. Games. Oh. Kan saya masuk ke minta bekal sama Ki Aben. Tapi lama tuh nginep di apa? Pernah nginep di ibu. Pernah, sering nginep di sana. Sama Ki Abi gitu. Nah, ini aja. Ini aja. Sekarang dia di Ini aja. Win ya, Win Hidayatullah. IAIN dulu mah. Iya, sekarang jadi IAIN, Win iya. Hidayatullah. Ini aja dulu Sekarang nginepnya Hidayatullah. ke toge kan. Dulu yang suka ini aja. Iya. Jual toge. Makanya sehat-sehat. Terus Satunya suka keturunannya banyak, soalnya makan toge. Iya, kalau di situ itu saya ini aja dia nggak ada Mau temen. bikin toge. Ntar mau pulang dikasih bekal jajan. Lumayan. Saya kalau tiap ke sana itu dibekelin. Iya, ini aja lah. nih, Win. Bener saya tuh. Lama tiap Saya malam. suka ke sana karena suka dibekelin. Iya. Karena pulang nanti dia mau Yang satu lagi, udah ninggalin duit tuh. yang satu lagi Lama dia nginep di meja. nenek juga ya, itu nenek yang bungsu itu nikah sama orang Lembang, di Saweng namanya. Itu pengusaha di Pertamina kan, itu wah luar biasa itu. Jadi saya kalau nggak ke sana 2 minggu nggak ke sana aja, langsung itu sama supirnya dijemput. Jadi mesti pulang ke sana gitu. Jadi saya kalau nggak ke Games, biasanya ke itu ke Cempaka Putih, rumahnya di sana gitu. Duit Itu udah memang lama ya kalau gitu. dapat amanat dari Jamanis. Bekelantah cina anak orang di Jadi ke Games sama ke Cempaka Putih minta bekal saya. Jadi saya jarang pulang. Ngapain pulang? Win udah lama ya Win. Udah lama banget. Oh zaman Saya keluar dari UI zaman itu tahun 72 selesai. Oh, kita baru lahir udah. 72 selesai. Baru brojol itu ya, udah nggak ada. Ya, Kalau nggak ada demo anu bubarin PKI dulu, itu mestinya tahun 70, 69 udah selesai. Cuma karena demo itu 2 tahun nggak ada demo. Nggak ada. Menggusur Bung Karno itu susah, luar biasa. Ya. Aduh, woi, bawahnya luar biasa itu Bung Karno itu. Cuma karena gara-gara dosa PKI aja. Iya. Itu pun 2 tahun baru bisa. Ini ya. Tiap hari demo kita. Cuma itu hebatnya yang bikin paling tidak makanan itu nggak susah. Saya pernah ditugasi sama komandan waktu itu. Tahun Ngurus, 70-an. nah 65, 66, 67. Ngurus konsumsi ya. Itu bawa nota kecil gini gitu. Satu ke Inremco, Indonesian Republic Motor Company. Itu paling kalau bawa makanan sampai 1 truk saya bawa. Luar biasa itu dukungannya kepada perjuangan. Makanan makmur. Yang kedua Hotel Indonesia, itu juga 1 mobil kecil lah. Gitu. Jadi kawan-kawan yang demo itu minimal untuk makan mah udah ada. Cuma nggak dikasih amplop dulu mah, nggak kayak yang sekarang. Kalau sekarang demo dapat duit sekarang. Tuh dulu dapat makanan. Kalau dulu dapat pukulan. Waktu di Seknek itu saya memang agak belakang ya. Kawan-kawan yang dari ini itu paling depan kan. Waktu Arif Rahman Hakim ditembak itu saya ada di situ, nggak jauh. Saya mah tiarap, dia berdiri, just udah kena ya. Itu jaket kuning sampai darah merahnya luar biasa. Itu tahun berapa itu? 65 akhir lah. Oh, itu PKI pertama. Iya. pembubaran PKI juga. Nah, itu pertama kali kita demo itu. Pertama kali kita demo. Universitas Islam ya banyak di mana? Wali kota meninggalnya Ini ketutupan mas. Heeh. Ini disebut pahlawan apa? Namanya disebutnya tuh pahlawan apa ya? bukan peristiwa Malari bukan ya? Bukan. Malari mah udah kesini. Wah, itu mah Udah Soeharto. Yang kedua yang saya tahu juga itu Zainal Sakse.
Dia itu wartawan koran kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Ada anak-anak perempuan yang demo nggak bisa lari, jadi dia ngelindungin gitu. Saya wartawan apa? Wartawan kami, langsung dihajarin sama opor bedil sampai tulang belakangnya Pak. Dia lumpuh kan? Emang apa kalau wartawan kami? Karena Kesatuan Aksi Mahasiswa yang justru itu Yang lagi yang lagi demo itu kan mahasiswa. Harusnya bilang wartawan apa gitu ya. Ah, Wartawan kan Tempo gitu. ya. itu masing tentang pendukung Soekarno. Iya. Waktu itu tentara 2 blok. Belum deh. Dulu sekarang Kopassus ya, RPKAD itu pro perjuangan. Nah, itu. Yang kedua Ujang dari Jawa Barat, Siliwangi. Itu pro perjuangan. Yang namanya dari Brawijaya, yang namanya dari Diponegoro itu pro itu. Kita banyak jadi korban itu begitu. Termasuk angkatan udara. Pasukan gerak cepat Iya, itu. angkatan udara pasti pro. Bener. Sembunyinya aja di Halim dia. Iya, Halim. Di bangsa lo ngomong gitu. Kalau dulu sisanya itu memulihkan PKI itu baru sampai 2 tahun. Kalau dari segi personelnya, saya nggak tega, saya nggak ini. Dan saya juga termasuk pengagum Bung Karno. Iya. Saya kagum sama Bung Karno terus terang saja. Orang yang punya wibawa besar di tingkat dunia, bukan cuma sekedar kita ya. Dia mah dunia. Kalau beliau pidato ya, kalau lu pidato, itu rakyat semua dengerin pidato. Sampai yang lagi macul segala macam, bawa radio, itu radio cawang gitu namanya itu. Dengerin Karismanya ya. saking ininya luar biasa ya. Makanya susah itu ujung kirinya itu. Kan waktu itu beliau dianggap tidak terlibat kan gitu. Jadi untuk penyelamatan diri gitu. Jadi kalau PKI menang dia amat tetap jadi presiden, PKI kalah juga dia amat tetap jadi presiden kan gitu. Sampai dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Sekarang baru dibongkar bahwa dia dalamnya. Sekarang dibongkar. Yang bongkar ya keluarganya sendiri, istrinya yang Kartika Sari, yang orang Jepang. Itu yang ngebongkar. Sebab pada malam itu beliau sedang bersama dengan pihaknya. Jadi dia tahu persis. Pembicaraan Bung Karno. Komando kesan perintah sini panggil orang dan segala macam. Aidit itu otaknya Aidit. Tapi yang komando beliau. Wah, kabar. Sekarang baru lari. Ya iya. Orang PKI disuruh sama Bung Karno. Iya. Jadi itu dua itu, Aidit dengan Bung Karno. Aidit ketua PKI, Bung Karno sebagai presiden yang pro PKI dengan konsep Nasakom, nasional agama komunis. Saya orang yang di antara kawan-kawan termasuk yang menentang keras yang Nasakom itu. Saya kan keluar masuk buaya tuh dulu. Sempat masuk ke bumi. Akhirnya sekarang udah tua juga sering masuk bui sekarang ini. Senin masuk bui, Rebo masuk bui, Kamis masuk bui. Di LP Di sini kan di sini mah sudah sistem pesantren. Oh. Jadi napinya itu ya namanya santri di sini. Ajar ya. Sudah 9 tahun kan. dulu napi ada warga binaan kan Nah, kami. warga binaan ya kan? Itu disebutnya santri. Sekarang para santri silakan kumpul pengumuman itu. Iya. Kalau dulu mah warga binaan kumpul kan gitu. Kalau sekarang enggak, para santri. Kebanyakannya santri sih ya banyak. Bukan memang di dalamnya pesantren. Oh dalamnya. Iya, di dalam lapas itu di Cianjur. Cianjur itu pesantren. Kita ustadz-ustadz itu ada 32 orang. Kan diambil diklasifikasi
yang kemampuannya tingkat bawah, tingkat kedua gitu kan. Itu jadi banyak. Yang waktu pertama kali kita bikin itu 917 di dalam situ. 917. 2 kali lipat dari kapasitas. Over kapasitas. Sekarang hanya 670-an. Kan dulu satu kelas itu 35. Sekarang hanya paling 28, 29. Nah, sekarang kemarin baru ada yang pindah, terus ada yang keluar, ada yang bebas. Sekarang tinggal 23 santri saya. Dibikin kelas gitu kan. Jadi buat semua belajar sama kita kecuali kalau ceramah umum. Itu hari Selasa biasanya. Jadi saya jarang. Hari Selasa kalau disuruh diminta baru. Itu istighosah dan ceramah umum. Biasanya suka mengundang kiai-kiai yang tidak mengajar di sana, yang bertugas begitu, mengundang dari luar. Jadi tetap masih keluar masuk bui. Jadi saya itu dari dulu sering masuk bui, sekarang keluar masuk bui. Masuk buinya ngajar. Pernah suatu saat tahun kedua saya tuh, tahun kedua lah. Apa sekarang? Saya lagi di lapas, ada telepon teman kuliah dulu. Dia udah di puncak mau ke rumah, dia sering ke rumah dulu. Saya bilang jangan ke rumah, istri saya lagi ke Jawa. Lah, sampai di mana? Saya lagi di Bui, saya bilang gitu. Bui, Cianjur, Cianjur. Cianjur. Dia sekarang di Bui Cianjur kan. Dia friend-nya di Bui-nya memang saya sedang di Bui. Sedang dihukum. Heeh. Kena Jadi dia ada untungnya saya waktu itu ngomong gitu. Dia belanja. Saya sedang dibui. Oh, segala macam itu bawa. bawa-bawaan lah. Sampai rokok segala macam. Saya lagi muda dulu kan masih suka merokok ya. Nah, lucu itu. Sampai di sana tuh kan ya sama petugas. Saya mencari para kiai jati. Oh iya silakan. Oh, dia Masih ada di situ. saya kan lagi ngajar, saya kan gua kira lo kata dibui. Dibui apa? Lah ya gua kan lagi dibui. Teman-teman kuliah dulu. Yang dibeli bawa pulang lagi. Tapi untung itu nggak dibawa pulang lagi, bawa pulang ke rumah aja. Istri saya lagi ke Jawa, aku sama keluarga semua. Jadi saya sendirian di rumah. Belum kalau lagi dibeli. Jadi nggak salah. Istrinya kan ya istilahnya sempat membimbing saya, istri dia. Nangis itu, sampai nangis. Dia pikir saya memang dibui ya, kan dulu di Ciputat sering dibui saya. Ditangkap, Sering penjara juga. bentar-bentar hilang kemana? Ditangkap polisi. Demo, apa Habis demo? habis ceramah turun masuk mobil polisi. Serem banget. Bicara apa? Zaman presiden siapa tuh? Bukan, Oh, bukan. Ceramah masuk. bukan. Kan dulu masih kuliah. Iya, sedang Padahal, kuliah. padahal isi ceramahnya kan biasa. Ya itu salah satu di antara yang mereka benci karena saya tidak suka nasakom. Saya bilang tidak mungkin itu komunis bisa hidup di Indonesia karena tidak sesuai dengan Pancasila. Dan itu saya ngomong di mana-mana itu. Bentar-bentar ditangkap. Berlangganan. Aduh, betul. Itu kan Polresnya di Tangerang itu yang Ciputat masuk ke Tangerang. Jadi saya sering itu di Tangerang dia. Apa sih kan? Muda. Kamu lagi sih itu teh. Bosan Kamu lagi gitu. Masuk Apa aja gitu. Tapi saya yakin bahwa saya itu benar gitu. Dan saya benar membela agama bukan cuma sekedar membela politik sekarang bukan. Iya. Itu masalahnya. Saya yakin kalau saya mati syahid saya. Makanya berani. Ya, Nggak ada. melawan komunis sih. Iya. Nggak ada niat yang lain-lain. Nah. Gitu.
pernah suruh ini ditugaskan jaga rumah mau bagus, istrinya menteri, tapi istri muda, Menteri Yusuf muda dalam punya apa menterinya itu. Istrinya muda tuh, orang Makassar. Saya jadi di situ komandan dulu, menjaga supaya jangan sampai ada yang macam-macam gitu. Tahun zaman itu aduh sedikit-sedikit masalah sedikit-sedikit gitu. Nah, kita menjaga. Kebetulan tidak jauh dari rumah beliau itu ada markas PDIP kalau sekarang. PMI-nya itu dua dulu itu. Satu Kosa Usep, yang kedua Ali Surahman. Kosa Usep pro perjuangan melawan PKI, Ali Surahman ngedukung. Gitu. Kalau saya pernah ketangkap itu kartu kami Kesatuan Aksi itu hanya segede gini tuh, kertas. Saya makan aja tuh. Daripada nanti ini ada, saya makan, taruh aja, bikin lagi gitu. Sengaja itu dikasih kartu itu segede gitu. Itu supaya itu diantaranya. Jadi kepepet akan. Kalau dibuang kan kelihatan, wah. Kalau dimakan gimana? Masih apa? Tidak jauh. Masalahnya itu komunis berkuasa. Iya. Iya. Betul. Ini sekarang komunisnya Iya, betul. makanya banyak penangkapan. Nah, saya ini udah nunggu ditangkap saya. Kita mau masuk bui lagi nih. Iya nggak apa-apa. Saya udah biasa masuk bui. Paling tidak seminggu 3 kali masuk bui. Itu ribet daftar ininya itu pencatatan itu masuk keluar lagi. Sambil dilihat Oh iya, kalau belum saya sarapan. ke sana karena sudah pertama dikenal, kedua saya punya ID card petugas di situ kan. Jadi nggak ada tuh pakai diperiksa apa segala macam enggak. Yang berat itu saya dapat tugas tambahan membina napiter Pak, napi teroris. Oh iya. Itu luar biasa itu, rata-rata mereka ngaji pinter, ngajinya pinter. Kurang-kurang kan bisa kalah gitu. Gitu. Alhamdulillah sudah beberapa yang ada. Bahkan yang satu orang itu sudah Jumu namanya, orang Ambon. Dia wakil panglima perang di Ambon ya. Kan itu mah Kristen nggak bisa kan? Iya. Dia wakil panglima perang. Saya bina 6 bulan. Saya cuma dengerin dia ngomong. 6 bulan. Tiap minggu, seminggu sekali saya ketemu. Dia ngomong, kita dengerin aja. Oh gitu ya, terus 6 bulan Pak. Saya belum pernah ngomong apa. Nah, paling hanya obrolan dia, saya jawab apa segala. Mulai masuk itu begini. Saya kemarin baru kasih ceramah di Universitas Surya Kencana membahas masalah kepemimpinan dalam Islam. Ya. Ada mahasiswa yang bertanya waktu itu karena disiapkan waktu tanya jawab. Pertanyaannya begini, apa perbedaannya ideologi dengan akidah? Pertanyaan seperti ini. Jadi saya nggak ngajarin dia kan, saya ngejawab pertanyaan itu. Menceritakan. Ngajarin dia, wah, nggak bakalan terima. Waktu setelah saya ngomong gitu, terus dia bilang apa? Dia panggilnya biasanya Buya, saya tuh di lapas tuh. Saya ini Buya lapas gitu, terkenalnya itu. Jadi Buya itu jawab gimana nanti? Gitu. Ya konseptual aja, saya bilang begitu. Gampang lihat tuh di kamus. Ada tuh apa itu akidah, apa tuh apa ideologi gitu. Saya jelasin gitu kan. Akidah berkaitan dengan Allah dan segala macamnya, ideologi ada kesepakatan bangsa dan sebagainya.
Itu dengan begitu dia tidak merasa digurui. Akhirnya dia sadar sendiri. Begitu. Ya Allah tentang Pancasila segala macam. Dia kan togut bilangnya. Akhirnya karena yang nyusun itu diantaranya kiai-kiai besar yang ilmunya wah jauh tanah ke langit dengan kita tentang nggak mungkin beliau akan menjerumuskan kami. Jadi bagaimana? Sekarang Pak jadi tenaga inti Densus 88 di Indonesia Timur untuk mengembalikan kawan-kawannya supaya jangan terus begitu gitu. Digaji Pak. Gaji pokoknya berapa? 15 juta. Dia kan sering telepon sama saya. Komandan Densus 88 dekat dengan saya gara-gara dia diantara. Siapa guru kamu? Sampai saya diundang makan sama beliau kan ya, beliau punya villa nih di sini di Panas ya di. Undang makan sama saya. Sejak itu saya kenal sama kepala. Waktu itu masih wakil ya. Sekarang udah jadi kepalanya. Ini Martinus Tupong namanya. Dirjen, Inspektur Jenderal Bintang 2. Yang berapa itu Pak? Ngebina napi teroris. Sekarang yang saya lagi bina 2 sekarang. Satu orang Depok, yang satu orang Banjar, Kalimantan Selatan. Jadi kan bisa. Kalau istri saya bagian rujukan napi. Oh iya. Salah satunya yang Abu Bakar Basir sakit, yang rujuk. Saya kenal dengan Abu Bakar Basir. Saya kenal. Sama orang-orang seperti itu hampir saya kenal hampir. Insya Allah. Ada satu dirjen polisi itu sekarang udah dirjen juga. Dia pernah ikut di Afghanistan. Nampaknya dia ini memang sengaja disisipkan gitu ya. Kelihatan. Ya apa itu? Tahu itu. Pernah saya diskusi di Bandung waktu itu. Dia jadi narasumbernya. Ramai juga. Ini sampai apa kejadian-kejadian. Abu Bakar Basir kan menurut kita ya, itu kan kelihatan tidak terlibat. Tapi menurut dia terlibat. Karena ini jelasin Pak. Tapi saya bilang sama beliau, itu orang Islam murni sebenarnya. Kalau mati syahid ya. Kalau kita belum tentu. Dan saya sering ngomong gitu. Karena dia konsekuen dengan ajaran Islam. Nah, iya konsekuen Pak. Oleh negara dia nggak dosa. Oleh negara kita kan berdosa dia. Tapi kan menurut agama enggak. Kalau dia mati sedang syahid. Sudah berapa yang saya pegang? Jumu, Asep, Ali Hamka, itu yang kasus Jalan Tamrin. Siapa sih? Ini kasus Tamrin itu jadi santri saya tuh. Zaman SBY itu. Yang kata siapa? Kata Yusril mah itu mah bukan fisabilillah, jadi itu mah fisabilillah tamrin. Iya, tamrin. Adi Hidayat juga. Tapi memang luar biasa. Itu akibat cuci otak juga kali ya. Membuat orang sampai rela mati untuk itu. Benar. Itu hebat itu namanya. Para perekrutnya itu. Susah Pak, nyerobanya susah. Di Jumu aja saya bilang 6 bulan saya dengerin dia ngomong ngoceh. Baru sudah masuk udah bulan ke-7 terus kurang lebih setahun lah.
Itu juga pengkaderan juga lama kok. Lama. Mereka juga Iya, melalui pengajian-pengajian yang sembunyi-sembunyi pengajian. Pengajiannya sembunyi-sembunyi. sembunyi ya pengajian. Tidak pernah pengajiannya terbuka. Betul. Makanya saya suka ini ke masyarakat. Hati-hati apabila anak kita, cucu kita ikut pengajian yang sembunyi-sembunyi. Ya, kan mereka takut ketahuan kan? Dan itu diberak dulu. Ada apa-apanya kalau sembunyi-sembunyi itu. Dan itu salah satu ciri aliran sesat. Biasanya begitu. Pengajian sembunyi, tidak mau terang-terang. Ada tujuan lain nih. Kaderisasinya luar biasa itu mereka itu. Saya bang masih suka makan ini. Alhamdulillah. Obat rematik. Katanya obat rematik. Oh. Daripada saya mah. Boleh. Cuma saya kan jalan-jalan saya udah kerja lagi gimana. Ideologi kekuasaan kebangsaan agama. Sekarang tugasnya kan di Badan Kesbang. Ini ada nih. Pindah lagi. Finalnya dari Dukcapil. Saya kebetulan pengurus FKUB. Ngurus gitu nyambung sama akang. Itu dikasih tahu kan bos ya. Sudah jalan belum? Sudah jalan belum itu calon bekan? Udah nyampe ke hotel? Alhamdulillah. Sudah lah, ya. Ini juga belum. Malah itu yang berdatang. Vaksinnya belum datang. Konsumsinya udah siap nggak? Apa? Itu sebagian itu. Enggak, soalnya kalau belum kita ngomongnya rada dipanjangin. Dua-dua orang tadi. Ini koordinasi antara seluruh koordinasi. Jadi banyak pihak kan ya. Belum beres semuanya. Kalau ini tangkir belum itu sama nanti Ah boleh? Lagi udah di jalan. Di jalan. Udah jalan baru. Kalau datang nggak kenal. Jadi kemana? Dari mana? Posisi dengan posisi. Malah dia Sudah nyampe sini ya? Gimana nih? Ada dulu dikit mau mampir kemana dulu gitu? Ya boleh berhenti dulu. Berhenti dulu deh, berhenti dulu kayaknya. Pergi dulu jangan. Salam teteh lagi OTW di mana? Dia sendiri yang bilang ini pakai paspor ya pakai paspor. Ya. Jadi berapa generasi jadinya ya? Apaan? Ya, jadi ikut berapa generasi? Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Ketika ini Dari orde lama, orde baru sampai orde sekarang. sekarang itu kan melihat gerakan-gerakan politik. Saya sudah begitu.
seseorang gerakannya begitu, oh itu udah kebaca aja. Iya, dari pengalaman di lapangan. Tiap pemilihan bupati, saya juga mendukung yang mau menang. Jadi senang ya. Gitu. Kenapa? Saya baca dulu. Calon pemenangnya siapa nih gitu. Begitu. Kalau kalah kan jadi nyesel. Jadi Kalau menang jadi senang. Tapi pernah satu kali saya mendukung calon karena ideologi, karena akidah. Dia siap melaksanakan syariat Islam. Dia taat, tanda tangan. Kan saya wajib ke situ dong. Iya. Nah, saingannya itu teman akrab. Teman akrab, subhanallah. Mestinya kalau pertemanan saya mendukung dia kan. Iya. Saya mendukung itu lawannya. Ternyata dia yang menang. Yang menang? Yang menang itu teman saya tuh. Teman akrab itu. Jumat dilantik, saya nggak bisa hadir karena saya ada tugas mendampingi Panglima Kodam, Panglima Pangdam. Di sini ada serah terima jabatan dan traders. Saya ditugaskan sama ketua, udah gitu sekali khutbah segala macam. Selesai. Saya belum pernah datang salam, saya bukan pendukung dia. Rada-rada malu loh. Meskipun teman ya. Meskipun teman. Malam Senin, saya sudah mau tidur, ada yang ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Saya dengar. Suara bupati gitu ya. Sama istri lagi. Wah, nah sama bupati kaburan ini. Jempol pindah. Iya, sama istri. Iya. Hanya buka pintu. Itu yang meledek sama saya begini, dengan kursi panjang ya, dia gini. Saya siap minggu jadi bupati. Sama ke saya tuh. Jadi saya ngejawab sama istrinya aja. Alhamdulillahnya Bu, jadi saya nanti kan gampang kalau ke dapur tinggal makan. Lama-kelamaan saya sengaja datang ke sini. Barusan saya dari ketua umum MUI, kata beliau harus juga ke saya, katanya gitu. Jadi lain ikhlas gitu. Oh di desa gua senang. Jangan ninggalin saya. Tolong bantu. Gitu. Saya termasuk pembina waktu itu para pejabat yang nggak bisa ngaji. Itu camat-camat itu dites satu-satu baca Qurannya sama saya. Dari 30 waktu itu, 30 yang bisa dengan bagus itu hanya 3. Ya? Nah, 24 itu sudah lumayan lah. Tapi belum sehat. Yang 3 nggak bisa sama sekali. 3 camat. Akhirnya saya ditugasi untuk sering membina yang 3 ini. Jadi suka datang ke kantornya, situ itu aja segala macam, sampai bisa. Itu sampai begitu tuh. Karena dia minta ke rumah, jangan ninggalin saya, katanya bantuin. Itu pertemanan itu tetap baik kan? Nah, karena pertemanan itu dia datang ke rumah saya. Walaupun lagi nyalonin nggak didukung. Iya. Kan hati dia tapi awalnya kesel kan? Ya pasti lah. Tapi karena dia butuh apa boleh buat. Tapi tetap baik kan nih? Hah? Sebenarnya tetap baik ya. Ya Allah, itu emang susah pertemanan ya. Kalau yang periode kedua saya juga mendukung dia. Kalau periode kan. Periode kedua. Itu mendukung sesuatu itu berdasarkan apa tuh kan? Selalu Karena dia ini satu ya pribadinya. Ngajinya fasehat, khotbahnya pintar, ngimami bagus. Itu sudah satu indikator yang bisa kita pegang. Buat pemimpin lah ya. Kemudian yang kedua, dalam kebijakannya yang pertama dia mengutamakan para ulama. Emang lepas tuh.
Gitu. Jadi mulailah pada saat itu ada Forkopimda Plus. Jadi Forkopimda dapat harus ada MUI. Gitu. Bagus. Kebijakan-kebijakannya Bang. Itu berdirinya pesantren di lapas pada masa itu. Dan dia ada dukungan dari dia loh. Iya. Dengan salah. Saya masih ingat betul waktu peresmian, dia yang meresmikan kan bupati. Dia nanya sama kepala lapas, ada berapa ini katanya santri kita di sini sekarang? 917. Yang perempuan berapa? Ya itu yang 17 itu. Jadi 900. Ya udah. Gak lama kemudian ada seminggu kan. Itu ngirim baju koko 1000. Sarung 1000. Banyak. Buat narapidana itu. Bayangin coba. Kaliin aja itu kalau baju koko berapa, sarung berapa, kali 1000, ya kan? Iya. Itu cipu segala macam buat yang perempuan. Iya. Kemudian dia ngasih anggaran untuk transport para ustadz yang ngajar di situ. Itu mulai beliau dan sampai sekarang kan. Iya. Dulu katanya pernah menerima Trisutrisno kan gitu. Siapa? Oh iya, Pernah katanya itu. itu ceritanya begini. Ah. Hari Rabu sore itu Kepala Istana Cipanas telepon ke saya kan. Kang Ustad, dia panggil Kang Ustad sama saya. Kang Ustad, Jumaah ayeuna yang khutbah mesti Kang Ustad ya. Oh, bukan jadwal saya. Enggak, mesti Kang Ustad. Ya udah, saya udah tahu oh pasti ada penggede kan, saya tidak tahu siapa. Saya bikin aja konsep khutbah itu malamnya. Pagi-pagi udah datang ke polisi PM, polisi militer. Itu oh pada nyerak teks, nuhun. Kasih aja. Jadi teks diperiksa ya? Oh iya, dikirim dulu ke seknek itu. Kan nggak bisa sembarangan orang yang bikin begitu bisa, ya kan? Kirim ke sana udah jam 11 sudah ada jawaban. Silakan dibacakan. Besoknya saya lagi sholat sunat qobliyah itu baru 1 rakaat. Ini ada penggede di sebelah kanan saya berdiri mau sholat ke itu kan Patri. Saya ingat itu tidak bisa lupa sampai kapan juga. Kenapa ada beberapa hal yang memang ya berkesan. Begitu beliau assalamualaikum saya sudah begini kan bersalaman. Dia nggak nerima salaman saya. Begini dulu tuh nggak tahu apa tuh. Begitu balik terus salam terus itu duit 50 ribuan kan waktu itu belum ada yang 100 ribuan ya yang biru itu. Oh iya. Segembok Pak. Sampai Pak Ustadz kan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Megangnya aja masukin nih kebetulan pakai jas. Ini sampai melembung Pak. Salah. Iya. Ini cerita masih lanjut nih. Udah gitu kan habis di antara 2 khutbah itu kan duduk sambil baca Al-Ikhlas, sholawat kan begitu. Tapi otak saya apa? Berapa? Ya Allah. Siapa ini? Iya ya. Otak kacau deh. Oh bener. Nah udah gitu, ini kesan saya yang begitu selesai doa segala macam, nggak ada satupun jamaah yang salaman sama saya. Nah, biasanya jamaah tuh begini ya, seperti imam, ke wakil presiden semua. Makanya saya tidak akan lupa sampai kapan juga. Iya, makanya Bang Eka cerita. Kang Cepi bilang salaman. Termasuk bupati aja nggak disalamin. Begini aja tuh. Selesai itu baru dia Nggak dianggap. Dia mau salaman ke saya juga mau salaman sama dia kan. Begitu salaman, dia ngomong apa coba? Tadi malam saya sudah perintahkan Pak Asisten untuk memberangkatkan Pak Kiai ibadah haji tahun ini. Coba seneng nggak?
Udah segepok lah. Lah ya ini mah udah ini tuh sabaraha gitu ya. Ini udah ada nih tegempok dah yang penting dah. Selesai salaman, saya kan mau pamit sama Pak Wapres gitu ya. Wapres. Jangan dulu, ikut dulu, diajak makan dulu di istana gitu. Aduh susah, dahar yang gitu mah, bipu, nggak bisa saya. Aduh, jadi nggak ngimat tadinya makannya. Orang biasa pakai 3 jari. Udah selesai segala macam, beliau ngomong apa? Bahasa Sunda masuk. Terus bahasa Sunda. Pak Kiai, tahu si anak tadi dulu lagi sedang berbuat. Insya Allah saya amalkan. Omongan beliau. Makanya saya dekat terus sama beliau. Biasanya ada berapa? Alhamdulillah. Iya, Bang Eka pernah cerita. Bang Eka bilang harus siap nih kalau ada pembuatan datang kita dicuekin. Itu tahu saya yang Iya, diminta. dicuekin harus siap kalau ada yang pembuatan datang. Itu kesannya itu satu sepok gitu ya. Yang kedua nggak ada yang salaman, yang ketiga saya dihajikan itu aja kesannya luar biasa. Gembok, nggak ada yang salamin. Sama ketiga Berangkat haji. Oh, berangkat Sama haji. bupati. Oh iya. Harus siap ya kami ya. Siap dicuekin. Udah sampai mana Bang Eka? Udah mulai? Ntar berdiri sini. Saya kan pembina pegawai Istana Cipanas saya. Jadi pembinanya di sana gitu. Jadi kayaknya dekat semua. Iya. Pernah itu MUI Pak MUI Saya wakil ketua umum. Ketuanya dengan Bojong Herang. Dulu saya. Iya. Pengalaman luar biasa. Sama Pak Tri. Aduh, siap dicuekin. Salaman nggak ada satupun yang salah. Itu pas sampai rumah langsung ngitung atuh. Apa? Sampai rumah langsung ngitung. Oh iya sama istri saya. Itu ya berkah itu. 3 juta lebih loh. 3 juta lebih. Itu tahun berapa malah? Tahun Iya, berapa? Kajian saya Cek cuma 123, cek 12, cek 123, cek 12. Cek 123, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai. Sebelumnya izin izin Pak Kiai sehat? Alhamdulillah Bapak semuanya pada sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan sebelumnya Bapak Pak Kiai, saya Isriani. Dalam hal ini insya Allah saya akan memandu acara panginten tipayan abdi dihubungi tuhun yang betia. Insya Allah panginten di nada batayana orang sami-sami gitu ya. Istilahnya menyaksikan gitu prosesi lamaran atau hitbah dari Neng Mutia dan Mas Ilham. Yang insya Allah pada kesempatan di pagi hari ini juga Mas Ilham dan rombongan sudah di jalan, mungkin Bapaknya udah di jalan, dan rencana untuk acara kita mulai Pak Kiai pada pukul 9.00 seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak Kiai beserta keluarga yang hadir di sini, terutama keluarga dari Bapak Eka Yosa dan Ibu Erna Wijanarti yang sudah hadir di sini. Nanti sebelum acara dimulai, mungkin saya informasikan bahwa silakan semua keluarga dapat menempati tempat yang telah disediakan. Jadi tidak ada keluarga yang di kanan, di kiri ataupun beraktivitas di luar sana, artinya tidak ada acara dalam acara mungkin seperti itu. Kemudian dalam hal ini juga berkenan nanti Bapak Kiai menyampaikan kata sambutan, mungkin seperti itu Pak Kiai menyampaikan kata sambutan sekaligus nyambut dulu atau nyambut
rombongan Bukan, maksud saya kan menyambut. di sana itu mau ngelamar nih. Ya betul. Saya tuh nyambut ngelamarnya Ya. atau nyambut beliau datang. Oh Itu iya. saja. Kalau menyambut nanti, kalau penyambutan kedatangan nanti sama pihak keluarga, yaitu Bapak sama Ibu, Pak Eka sama Ibu Erna di depan, kemudian nanti MC beserta keluarga, kedua orang tua dari Mas Coba Ilham. di susunan acaranya dibaca. Oh boleh Supaya silakan. jelas gitu. Siap. Nah, untuk yang pertama, acara insya Allah kita mulai pada pukul 9, Pak Kiai, mudah-mudahan tidak ngaret begitu ya. Nanti kedatangan rombongan dari pihak laki-laki, posisi di depan. Kemudian Pak Eka sama Ibu menyambut tidak ada prosesi penyambutan apa-apa, hanya berdiri di depan kemudian bersalaman. Nanti MC mengucapkan selamat datang seperti itu. Kemudian keluarga dari Mas Ilham dan rombongan langsung masuk ke ruangan, kemudian ditempatkan posisi di sebelah kanan mungkin ya. Wah, iya betul. Kalau dari saya mungkin sebelah kiri Pak Kiai seperti itu. Nanti Mas Ilham di tengah, ayah sebelah kiri, papahnya sebelah kanan, mamanya, kemudian rombongan berada di belakang dan menempati tempat yang telah disediakan seperti itu. Kemudian Bapaknya seharusnya di sebelah kanan. sebelah kanan Ya, mana? supaya ibunya di sebelah kiri bapaknya kan. Betul, Ya, Betul. ibunya di sebelah sini, ibunya di sana. betul, siap. Mohon nanti Mas Ilham sebelah sini, ayah sebelah sini ya Pak Kiai, ibu sebelah situ, siap. Nah kemudian nanti untuk posisi Pak Eka sama Ibu Erna seperti yang tadi juga, ayahnya sebelah kanan mungkin Pak Kiai, Nah, kalau itu karena mau menerima sebelah sini. ayahnya sebelah sini. Berhadapan dengan Oh. ayahnya lagi. Berarti berhadapan saja. Iya. Oh iya, berarti sebelah kiri dari Kita sini mungkin ya. menghormati tamu. Siap. Ya, Mangga. posisinya seperti itu. Boleh, Dalam siap. rangka penghormatan. Boleh, mangga siap. Nanti kita posisikan berarti Pak Eka sebelah kanan berhadapan dengan ayahnya Mas Ilham, kemudian Bu Erna sebelah kiri, tengah-tengah nanti calon mempelai, gitu ya istilahnya nanti Neng Mutia begitu Pak Kiai. Mau langsung didudukin di sini atau belakangan? Disimpan dulu. Oh, iya. Ya, di belakangan. Mohon, ini dipasangkan dulu Kak Kiai. Nah, setelah itu semua pada duduk. Nanti MC ucapkan selamat datang kembali dan pembukaan mungkin seperti itu Kak Kiai. Pembukaan, buka bima, kemudian dibuka dengan surah Al-Fatihah, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Gitu. Kemudian setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, nah nanti kata sambutan perwakilan dari pihak Mas Ilham terlebih dahulu, begitu. Jadi menyampaikan terlebih dahulu maksud dan tujuan dari keluarga Mas Ilham yang akan diwakili pada dalam hal ini sama Om Ardarmanto, mungkin seperti itu Pak Kiai. Nanti setelah menyampaikan kata sambutan dari pihak Mas Ilham, disambung kata penerima sambutan sekaligus menjawab sambutan atau maksud dan tujuan dari keluarga Mas Ilham. Dalam hal ini berkenan Pak Kiai nanti menyampaikan sambutan sekaligus menjawab maksud dan tujuan dari niatan baik dari Mas Ilham, mungkin seperti itu Pak Nabi. Nah, tapi dalam hal ini karena Neng Mutianya masih disimpan di kamar, tidak dimunculkan. Nah, mungkin Pak Kiai nanti seperti biasa aja sambutan. Nanti untuk hal yang lainnya karena yang mungkin menjawab langsung dari pihak keluarga dan Neng Mutia mungkin seperti itu. Begitu. Nanti setelah itu sambutan dari Pak Kiai mewakili pihak keluarga Pak Eko dilanjutkan menghadirkan Neng Mutia nanti gitu. Neng Mutia nanti dihadirkan, tapi mungkin karena memang ini anak-anak muda begitu Pak Kiai, jadi ada mini games terlebih dahulu mungkin nggak apa-apa Pak Kiai ya, ada tebak-tebakan calon mempelai dulu gitu biar suasana lebih hangat. Nanti mungkin Bapak udah disiapinnya 2 orang yang akan ditebak sama Mas Ilham. Ya mungkin itu mah hanya apa istilahnya menghangatkan suasana aja mungkin seperti itu Pak Kiai. Nah nanti di akhir kita hadirkan Neng Mutia
begitu. Nanti setelah itu Neng Mutia didudukan di tengah, lalu selanjutnya dari Mas Ilham menyampaikan langsung maksud dan tujuan niatan baik atau keseriusan untuk melamar Neng Mutia. Nanti Mas Ilham mau izin dulu sama orang tua dan Pak Eka dan Bu Erna. Nanti ada komunikasi begitu Pak Kiai. Nanti setelah itu yang endingnya nanti di Neng Mutia, ini seperti itu. Kemudian setelah itu lamaran diterima, ada penyematan cincin Pak Kiai. Penyematan cincin ini dari udah datang. Ini seperti itu, apa mungkin ada perubahan Pak Kiai, ada masukan? Ya silakan aja. Siap Pak Kiai, siap. Udah datang? Ya, siap. Mohon izin Pak Kiai mau ke depan. Saya mah di dekat pintu aja berdiri ah. keluarga ini